gitu aku mau tanya. Ada yang punya pertanyaan untuk aku? Aku dulu ya. Iya. Boleh. Kak, gimana sih cara untuk meningkatin percaya diri? Gitu. Cara meningkatkan percaya Iya. diri. Kok nggak ada di sini ya? Ada pertanyaan sendiri ya? Iya. Pintar banget, inisiatif yang tinggi itu bagus ya. Jadi meningkatkan percaya diri. Iya, Kak. Jadi meningkatkan percaya diri itu adalah gimana ya? Kalau aku sih kayaknya sedari lahir pede-pede aja gitu. Jadi mungkin itu adalah karakter ya. Yang pertama mungkin karakter, atau misalnya emang watak kalian tuh ya pede-pede aja. Tapi kalau misalnya dari yang gak pede, kalian bisa research gitu. Kalian dengan apa sih, nonton apapun. Sekarang kan sosial media juga banyak ya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sosial media, atau apapun, baca buku gitu ya. Misalnya ada motivator yang kalian suka gitu ya. Oh gimana ya, pasti ada. Jadi kita tuh harus research. Kalau misalnya kita nggak yakin dengan apa yang kita punya, kan kita harus belajar. Jadi meningkatkan percaya diri itu adalah dengan research dan latihan. Jadi setelah kalian udah research, kalian depan kaca tuh, kayak misalnya kamu nggak pedenya apa, di dalam apa, memperkenalkan diri atau apa. Iya. Nah misalnya kayak kamu nggak pede memperkenalkan diri, terus nanti kita habis research kita ngaca gitu kan, kita ngaca kayak langsung aja, oh iya halo, aku Danella, aku Desi, aku Melody. Jadi kayak latihan gitu. Terus dari mulai circle terkecil. Jadi misalnya keluarga, kalian juga jangan malu. Jadi kalau misalnya percaya diri itu nggak boleh malu. Jadi kalian dari circle terkecil sama keluarga, mama atau misalnya papa gitu, atau kakak atau adik, dengerin dong aku ngomong, dengerin dong aku cerita gitu ya, gini, ngerti nggak apa yang aku omongin? Langsung kamu minta pendapatnya, jadi kamu dinilai gitu sama orang, ngerti kan? Ngerti, Nah kalau misalnya kamu nggak percaya dengan keluarga kamu, misalnya kayak aku nggak mau nanti malah dimarahin gitu ya, sama papa nanti aku dimarahin. Circle terdekat kalian lagi adalah teman yang kamu percaya, bestie gitu kan gitu, dengerin gue dong ngomong gitu, gue mau ceritain ini, lo ngerti nggak ya apa yang gue ceritain gitu. Nah mulailah kamu gini, lo ngerti nggak yang gue ini. Nah kalau misalnya mengerti ya berarti mungkin tingkat kepercayaan diri kamu itu udah mulai meningkat ya. Dan jangan lupa kamu bertanya apakah dia mengerti atau tidak. Kalau misalnya tidak berarti mesti ada yang kurang. Nah kuncinya juga kalau misalnya kamu dikasih tahu sama orang harus dengerin. Jadi jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kamu harus mendengarkan. Karena orang yang mau sukses itu adalah orang yang mau menerima nasihat dari orang lain. Oke? Mengerti? Mengerti. Oke. Ada pertanyaan? Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Iya, selanjutnya aku sabar. 1, 2, 3. Alia silakan. Oke, Miss. Aku ada pertanyaan. Apa? Sini dong ke depan, pengen lihat. Oh iya, Kak. Ya. Oh iya, Kak. Aku pengen tanya. Aku tuh pengen banget punya public speaking yang bagus dan jelas. Apa sih, Kak, tipsnya? Kan tadi udah jelasin. Sampai batuk. Iya, tadi pertanyaan apa? Aku pengen banget punya public speaking yang benar dan jelas. Terus? Apa tips-tips? Oh, tips-tipsnya. Iya, Miss. Oke, jadi tadi pertanyaan yang bagus, silakan duduk. Silakan duduk Terima dulu. kasih. Terima kasih Alia, tepuk tangan buat Alia. Karena dia sudah mulai percaya diri gitu menanyakan sesuatu. Jadi dia mulai menyerap gitu tadi yang sudah aku sampaikan ya. Itu pertanyaan bagus. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum kita bahas lebih lanjut? Elin, boleh. Kak, aku mau tanya dong. Apa tuh? Ya, harus jelas ya. Madep ke depan. Jadi biar semuanya tuh mendengar. Aku mau nanya, dengan kita berlatih di depan kaca itu efektif gak sih untuk meningkatkan public speaking kita? Oke, silakan duduk. Aku punya cerita juga. Oh, apa tuh? Kalau boleh tahu? Kenapa setiap aku latihan di depan kaca di rumah, mama papi aku, koko cici datang, terus kayak dia mukanya kayak bingung kayak, Elin, kamu ngapain ngomong sendiri? Oh, disangka gila gitu ya? Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa mungkin di mata satu pandangan orang kamu gila, tapi kamu adalah yang beri kebahagiaan bagi sebagian orang ya kan? Nggak apa-apa. Jadi nanti kamu setelah dibilang, hah, kok kamu jadi kayak gini gitu setelah JKT48 gitu kan ya? Nanti kamu jelasin gitu, mama, ini disuruh, ini tuh bagian dari pelajaran aku. Belajar aku, berjuang aku jadi idol yang baik gitu ya. Jadi jangan lupa kamu sampaikan itu ya. Siap.
Oke, silakan duduk. Banget ya. Iya, jadi iya bener juga sih ya kalau orang yang nggak tahu hawa depan kaca gitu. Ngapain? Dia punya teman hayalan gitu kan ya. Tapi enggak. Jadi kalau misalnya udah sampai ada yang protes ya jelasin. Aku tuh lagi latihan loh mami papi gitu ya. Di latihan loh, kamu jelasin gitu ya. Enggak kok kalau aku pasti kalau yang ngelihat ngerti lah. Oh ini lagi belajar bagus gitu. Tapi kalau mami papi kamu, koko cici kamu harus jelasin ya. Oke. Oke. Baik. Jadi berlatih depan kaca itu termasuk dalam tips lebih lancar dalam public speaking. Nah, balik lagi tadi Alia juga sudah bertanya. Nah, aku akan melanjutkan. Setelah yang tadi kita sampaikan, ada apa aja? Yang pertama, percaya diri. Yang kedua ada apa? Artikulasi. Yang ketiga ada apa? Suasana yang ada yang lain. Betul. Keempat ada apa? Ada topik-topik materinya. Materi. Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Jangan asal ngocol. Apa? Apa tadi? Bukan. Gak fokus, lihat aja nanti aku bikin kalian fokus terus ya hari ini. Iya, pokoknya nggak boleh ada yang ngantuk. Mau audiens mau kalian nggak boleh ya. Oke, jadi tadi ada percaya diri, artikulasi yang benar. Ketiga adalah membaca lingkungan situasi. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana yang fun. Jadi harus diingat ya, diingat. Yang pertama apa? Percaya diri. Yang kedua apa, Jen? Artikulasi yang jelas. Iya. Yang ketiga, Desi apa? Harus bisa membaca lingkungan. Yang keempat, Chelsea? Harus speak fun. Yes, right. You're right. I'm right. Cool. Slay. Yes, girl. Yes. Oke, selanjutnya adalah pahami audiens. Ya, pahami audiens ini adalah tips and trick yang lebih lagi ya, lebih dalam. Ini adalah kelihatannya sorry. Pahami audiens. Ya, pahami audiens. Dalam memulai pembicaraan di depan umum, kita sebagai pembicara harus memahami siapa lawan bicara kita. Hal tersebut harus dipahami supaya kita dapat mempersiapkan materi dan cara penyampaian yang sesuai sehingga informasi atau gagasan yang kita berikan mudah diterima oleh lawan bicara. Mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya. Tring. Iya. Ayo bacain. Tulis materi dalam bentuk poin. Iya. Ada yang bisa menjabarkan? Digarisin bawahnya. Oh iya benar. Iya, jadi intinya kalau misalnya dalam satu paragraf atau misalnya dalam beberapa paragraf kayak sinopsis gitu ya. Jadi poin-poin pentingnya gitu ya. Setelah kita memahami siapa audiens atau lawan bicara kita harus menentukan materi yang akan disampaikan supaya dapat lebih menguasai materinya. Nah, kamu dapat menulisnya dalam bentuk poin-poin. Benar. Bisa kayak kalau digaris bawahin, nggak boleh ngobrol ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi Enggak, tenang. Jangan takut ya, jangan takut. Jangan panggil Miss ya, panggilnya kakak. Oh iya kakak. Iya, kakak ini dihukum juga ya. Nanti diupdate ya dihukumnya ngapain. Enggak bercanda. Jadi tadi adalah apa? Oh iya, garis bawahin. Misal nih ya, kan ini tulisan hitam gitu ya. Jadi kalian misalnya ini kan ballpointnya hitam, tapi kan ada yang misalnya 4 gitu loh. Jadi ada hitam, biru, merah, sama hijau. Atau misalnya kalian gak suka yang tebel gitu ya bisa satu-satu punya gitu ya. Itu kayak di garis bawahin. Misalnya tulisannya warna hitam, kalian poin-poin pakai yang warna merah. Terserah kalian sukanya yang mana. Atau di stabiloin gitu, kayak misalnya kayak gini tuh. Di highlight ya, Miss. Ya. Oh iya, sorry. Iya, jadi jadi kayak di highlighterin gitu loh, diberi warna gitu ya. Kayak pakai spidol transparan gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah tulis materi dalam bentuk poin. Oke, selanjutnya adalah bicara secara perlahan. Nah, ini adalah kekurangan saya, mohon maaf sebenarnya. Kadang aku kecepatan karena aku juga masih belajar lah, tapi better lah. Karena kadang kayak misalnya ada ya orang di otaknya tuh banyak mikir gitu loh, mikir. Jadi pas diucapin tuh kayak ininya lebih cepet, jadi di mulut tuh kayak tiba-tiba belibet gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Itu aku salah satunya karena di sini tuh kayak terus digini nggak gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak berlaga ala-ala orang jenius gitu kan ya. Enggak lah, nggak bercanda. Apa?
Oh iya, kayak gitulah pokoknya ya. Iya, jadi ini bicara secara perlahan itu bukan berarti bacanya tuh lambat, enggak juga gitu ya, kayak siput gitu, enggak, kayak misalnya baca dalam memulai pembicaraan di depan umum, enggak gitu. Jadi perlahan itu dalam arti balik lagi Pas seperti ya? apa? Harus pas berarti ya. Benar, harus pas. Jadi nggak boleh kecepatan atau misalnya terlalu lambat apalagi gitu. Kecuali misalnya lagi ada acara misalnya kayak gini, ada waktunya yang mungkin dari yang kita biasanya kayak agak perlahan mungkin dipercepat sedikit gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi tergantung gitu apa yang kita butuhkan dan audiens yang butuhkan atau kebutuhan klien terutama gitu ya. Kalau klien mintanya cepet, kalau klien mintanya lama, lamain gitu kan, tergantung ya. Kalau klien yang minta ya udah gitu. Oke, selanjutnya belum, dalam public speaking adalah sebaiknya kamu harus berbicara secara perlahan. Kenapa? Ketika gugup, wajar apabila kamu akan berbicara secara cepat dan bahkan tidak terdengar jelas. Oh iya juga, jadi maksudnya kenapa perlahan? Karena kalau misalnya kita ngomong cepet kayak gini, untung kalau misalnya aku ngomong, aku kan masih agak jelas ya artikulasinya. Ada orang yang misalnya ngomong cepet tapi jadinya nggak jelas. Jadi that's why kenapa salah satunya adalah bicara secara perlahan. Jadi biar jelas juga, selain dari artikulasi yang jelas, bahan atau topik yang kita sampaikan juga tersampaikan gitu sama yang mendengarkan. Mengerti? Mengerti. Oke. Tepuk tangan. Nggak boleh ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk aku tunjuk ya ini di sini. Aku tahu justru tadi ditunjuk. Aku tahu juga. Aku kadang takut kalau banyak yang agresif tahu. Oke, selanjutnya adalah yes, berlatih di depan cermin dan orang lain. Tadi udah aku jelasin kan? Udah. Kalian sebelumnya udah pernah praktekin ini belum? Udah sering. Udah. Apa? Untuk apa? Ada yang mau jelasin? Halu Kak. Dia kayaknya banyak halu ya. Halunya halu apa kalau boleh tahu? Berdiri. Kalian pernah gini gak sih halu jadi orang kaya udah gitu kayak lagi presentasi gitu kan? Di sini dong, di sini. Lain, oh gitu. Halu Ya gimana? gitu aja, emang kalian gak pernah halu? Kalian pernah halu kan? Bisa contohin gimana? Aku bisa contohin gimana? Oh, boleh contohin Gindis. Selamat malam teman-teman semuanya, para hadirin yang Ih, takut banget kayak mau pengumuman ya. Pokoknya formal gitu. Oh, jadi anchor ya? Kalau gendis jadi anchor gitu ya? Iya. Keren. Atau kamu menggantikan aku saat pengumuman? Serem. Kalau Grisa gimana tadi? Iya, jadi misalnya aku lagi di kamar gitu kan Kak, lagi halu. Iya, Misalnya jadi orang kaya gimana? Iya, aku lagi ngitung uang nih. Oh, oke. Iya. Tiba-tiba ini keluarga aku datang. Sosok begini. Sama gitu kan. Iya. aku Gitu juga sih, pernah Min. Kak. Oke. Gitu sih Kak. Oke, iya kamu dihukum habis ini ya. Oke. Aku juga Iya, mau cerita, boleh Kak. Daisy. Silakan Grisa Kan duduk. aku pernah ya lagi kayak ngomong sendiri gitu kan, kayak dulu pas zaman-zamannya YouTuber lagi naik, aku kayak pura-pura jadi YouTuber kan. Gimana? Beauty vlogger kan sih, beauty vlogger kan. Kayak gini. Hai, what's up people? Kayak, Halo guys, gitu nggak? Iya, Oh, tau iya. gak sih di dapur kan ada kulkas. Iya, Di- coba contohin. di kulkas kan kayak Pegel kaca juga ya, gitu guys. sih, kayak kaca kan, Iya. kayak kelihatan gitu. Terus aku kayak ngomong kayak, halo guys, welcome back to my channel, gitu-gitu. Wede. Terus tiba-tiba ada papa aku kan lewat, terus kayak, kamu ngomong sama siapa? Terus aku kayak ngomong sama Dina, padahal Dinanya nggak ada. Nggak ada akunya. Lagi teleponan, Mbak. Bener-bener gitu, Miss. Iya, Gitu, Kak. Iya, kamu juga dihukum aja ini ya. Aku akan selalu ingat yang manggil Miss atau Kak sama aku ya. Silakan duduk. Terima kasih, Kak. Woi. Jadi benar ya, kayak berlatih di depan cermin dan orang lain itu supaya kemampuan public speaking kamu menjadi semakin lancar. Kamu dapat melatihnya di depan cermin dan di depan orang lain. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam kemampuan public speaking kamu. Setuju nggak? Jadi kalau secara contoh udah aku jelasin ya gimana depan cermin, minta tolong keluarga atau teman. Kalau misalnya kita mau storytelling gitu ya. Kalau misalnya kalian nyanyi atau dance kan bisa depan koreo, takut kan tapi ya. Iya. Tahu aja Miss. Atau depan aku boleh ya. Iya, paling nanti aku salah gitu kan ya. Iya. Ngerti kan? Iya. Ngerti kan?
Ada yang kurang, ada yang tahu nggak di sini? Apa ya? Apa? Ekspresi mungkin. Bisa jadi, bisa. Selain itu. Aku. Secara general apa? Aku tahu penampilannya harus rapi. Boleh, bisa. Kayak tadi hijabnya kalau nggak rapi Oh berarti iya itu kurang. pasti tuh harus kalau nggak Harus jadi itu dirapiin harus. dulu. Hijabnya harus Harus. lancip nih, Miss. Iya, nggak boleh penyok. Iya harus rapi gitu. Jadi Iya, setiap jadi kalau aku kan banyak yang nanya, itu kok hijab bisa rapi banget? Oh mohon maaf, hijab aku tertiup angin aja bisa rapi lagi gitu kan. Miss ajaib. Miss jangan lupa pakai ciput. oh iya Betul. lupa pakai ciput. Iya biar rapi gitu kan, ada anak rambut nggak enak gitu ya kalau kelihatan itu serabut kelihatan gitu kan. Dan yang itu oke benar. Ada lagi nggak? Apa? Body language. Benar juga, bisa jadi. Emang body language-nya gimana? Ayo Kan udah dikasih tahu. Dua-duanya sini. Aku bantu, Kak. Kan body sini. Body language kan? Itu udah pernah aku ajarin loh. Iya, kan? iya. Aku suka ngasih materi. Ayo, Jadi kita tuh kalau public speaking itu kan kita mau dilihat banyak orang. Jadi kita body language-nya harus terbuka, jangan begini, jangan kayak Iya. takut-takut gitu. Karena kalau misalnya body language kita terbuka, kita jadi lebih pede. Ya nggak, Kak? Betul, itu betul. Kakinya gimana? Lurus, nggak boleh gini. Yang jelas Iya. tidak ngangkat. Dan kalau nggak boleh ini apa? dance. Nggak boleh gerak-gerak kalau lagi berdiri kayak gini Beda, gitu ya. beda ya. Beda. Duduknya Beda tuh ini keluar. ada yang benar, ada yang salah nih. Kalau yang inget kelas aku ya, bukan kelas di sini ya. Kelas di back office ya. Udah dikasih tahu Kak. Kayak gini. Salah Iya. duduknya bule. Jadi ada yang benar, ada yang enggak. Negara. Pokoknya itu harus kalian ingat ya. Sampai kalian nanti gitu ya, harus ingat. Oke? Siap, Kak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi tadi ada apa tuh? Ada apa aja tadi? Penampilan, body language. Ada lagi nggak? Coba, menurut aku penting sih ini. Apa? Intonasi. Intonasi bisa. Jadi nadanya nggak monoton gitu kan? Benar, itu bisa juga. Aku mau Apalagi Kak. itu masuknya artikulasi juga. Iya, boleh. Gak boleh banyak jeda dan gak boleh banyak Betul juga, betul. Oke, betul. Itu boleh. Ada lagi? Aku. Apa? Harus eye contact. Boleh Pandangan juga. mataku akan menyinari hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Hai, aku Cynthia. Benar. Tukeran dulu ya, Benar. Kok gitu? Kok ngelawan? Maaf, Ci. Oh dia Cici ya? Di sini paling Iya, paling besar ya? Paling cici. Paling mama. cici. Paling mami. Tapi aku masih kelihatan muda kan? Enggak, tetap kita forever young udah. Forever young. Oh. Oke, ada lagi yang tahu? Apa? Oke lah. Kalau gitu aku kasih tahu aja. Jadi untuk jadi public speaking yang baik, kalian juga harus berpengetahuan dan berwawasan. Benar apa betul? Iya, jadi kalian harus ingat walaupun kalian udah dikasih materi yang panjang itu, kalian juga harus berpengetahuan dan berwawasan. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti, Kak? Harus ngerti ya. Ih, Iya. parah banget. Kan Orang tua murid. Ya, jadi kalau misalnya kalian berpengetahuan dan berwawasan, apalagi kalian juga idola. Idola itu harus selalu memberikan energi positif. Energi positif apa aja sih? Kalian juga harus smart gitu. Dalam arti apapun yang ada atau misalnya common issue gitu, kalian harus tahu gitu loh. Jadi jangan malas mencari informasi yang sedang terjadi. Ya. Jadi kalian tuh harus tahu. Jadi one day kalau misalnya tiba-tiba ada wawancara, gimana gini, jangan haho gitu, nggak boleh ya. Public speaking yang baik, kalian harus berpengetahuan dan berwawasan. Jadi jangan malas mencari tahu apa yang menjadi common issue atau apapun gitu ya yang terjadi di jagat raya dunia hiburan dan tanah air gitu. Dan internasional juga ya. Apalagi masalah global gitu, kalian juga harus tahu ya. Ya tidak hanya tanah air tapi maksudnya internasional, kayak kalian harus tahu misalnya kayak nanti China sama Rusia sama apa bikin mata uang baru yang gitu-gitu, kalian harus tahu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi sebagai idola yang baik harus pintar, benar nggak? Benar ya. Kalian harus ingat. Jadi jangan hanya cantik, lucu, imut, tapi kalian juga harus smart. Oke? Tepuk tangan untuk JKT48. Oh iya, jaya.
dari tadi Katy Apa? dipanggilin mulu, Miss. Katy siapa? Siapa yang manggilin Katy? Iya, siapa oh, sih yang namanya? mancing sih, Jangan sama Katy nih ya. Iya ya. Siapa ya? Katy namanya apa? Apa namanya fansnya? Namanya apa? Apa namanya? Kathleen Nexus nih. Kathleen? Kathleen Nexus. Kathleen? Nexus. Apa? Ah, ini nggak jelas ya. Katy harus Artikulasinya dijelasin. kurang. Kathleen artikulasi. Kathleen Nexus? Yes. Udah, Kathleen Nexus. Oke, di sini yang Kathleen Nexus mana? Wah. Oh, ini banyak di fanbase ya kan? Bingung kan, takut dilihat ya sama ininya kan, maksudnya gini. Iya, Miss, itu yang di situ tuh yang Anonymous. Anonymous deh. Jadi absen ya. Oh, kalau ini Anonymous gitu. Wow. Kalau banyak Kak ya. Melody apa Kak? Di sini